Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Alda Ferry dalam program Apa Kabar Sumbar. Saat ini kita kembali kedatangan tamu dari Polres Payakumbuh, yaitu Bapak Kapolres AKBP Alek Prawira. Selama 30 menit ke depan kita akan bincang-bincang tentang berbagai hal yang akan dilakukan selama menjabat sebagai Kapolres Payakumbuh. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu Bapak Kapolres. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak? Alhamdulillah. Bagaimana Pak kesan pertama setelah sampai di Payakumbuh ini Pak? Sebenarnya kalau kesan pertama biasanya saya juga selalu ke Payakumbuh juga. Selalu gitu, Payakumbuh juga? Orang Payakumbuh juga. Kan, orang gitu. Payakumbuh. Iya. Oke. Sebelum kita diskusi lebih lanjut nih Pak, Ya. tentu masyarakat Payakumbuh pengen tahu. Sebelum Bapak menjadi Kapolres di Payakumbuh, Ya. Bapak dinas di mana dan kalau boleh tahu aslinya di mana ya Pak Payakumbuhnya? Sebelum menjabat di Kepolisian Resort Payakumbuh, saya menjabat sebagai koordinator staf pribadi pimpinan di Polda Sumatera Barat. Oh, Polda Sumbar. Iya. Disingkatnya Kors Pripim. Kos Pripim. Iya. Oke. Sekarang ini kan salah satu target kita ingin menjadikan Polres ini mencapai zona integritas wilayah bebas korupsi. Kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk mencapai target tersebut, Pak? Zona integritas wilayah bebas korupsi sebenarnya semenjak kami menjabat ini kurang lebih sudah jalan 17 hari dengan hari ini. Kebetulan ini 17 hari ini. Saya 1 September menjabat. Itu sudah dirintis oleh pejabat Kapolres yang lama, Ya, betul. Pak Doni, AKBP Doni Setiawan. Jadi kami sebenarnya hanya melanjutkan karena ini sudah sampai pada tahap penilaian nasional, tim penilaian nasional. Ya. Nah, kemudian segala macam sudah dilakukan oleh pejabat lama. Kami sebenarnya hanya melanjutkan. Tentunya nanti kami akan melakukan, sudah kami lakukan evaluasi apa hal-hal yang perlu kami tingkatkan, kami perbaiki dan kami lanjutkan, begitu. Nah, kemudian perlu diketahui juga kepada seluruh pemirsa juga bahwa zona integritas wilayah bebas korupsi ini sebenarnya bagian dari reformasi birokrasi pemerintah untuk mewujudkan good governance. Ya, betul. Begitu. Nah, Polri diantaranya yaitu Polres Payakumbuh sudah berkomitmen untuk mewujudkan itu, mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan good governance. Ya, betul. Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pejabat lama itu membangun pelayanan satu atap dan itu satu-satunya di Polres yang sudah membangun di Kepolisian Daerah Sumatera Barat ini, untuk Polres Payakumbuh. Itu di sana ada sudah terintegrasi di sana mulai dari SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadunya. Di sana melayani masyarakat yang akan melaporkan terjadinya suatu tindak pidana atau laka lantas, begitu kan? Betul. Nah, kemudian di sana juga ada pelayanan lantas terkait SIM. Kemudian juga ada pelayanan SKCK atau yang berkaitan dengan Intel. Tidak hanya SKCK saja. Di sana ada surat izin keramaian, gitu kan. Ada nanti juga STTP kalau sudah mulai ini pilkada. Namun nanti kalau Payakumbuh kan ada provinsi, ada kabupaten ya, pilkadanya kalau 5 kecamatan di Payakumbuh itu kita pilkadanya gubernur, gitu kan. Tentu nanti STTP-nya dari Polda. Namun kalau wilayah kabupaten itu nanti dengan Polres 50 kota. Jadi pada intinya ada pelayanan intelijen juga di sana. Jadi tidak hanya lantas, tidak hanya SPKT, tapi juga ada intelijen. Seluruh pelayanan intelijen ada di sana. Jadi WBK ini 2 hal di sana sebenarnya poinnya, yaitu pelayanan publik, kemudian yang kedua anti korupsinya, anti korupsinya. Nah, dalam anti korupsi tentunya kami juga sudah meluncing lalu pejabat yang lama itu aplikasi Polisiku. Jadi kemudian juga pelayanan juga semuanya sudah berbasis online. Jadi masyarakat yang membutuhkan layanan itu semuanya seminimal mungkin untuk kontak dengan petugas. Sebentar, saya potong sedikit Pak. Iya. Biasanya kan masyarakat dari waktu ke waktu yang selalu dikeluhkan itu kan pelayanan publik. Iya. Jadi dengan adanya pelayanan satu atap itu, jadi masyarakat datang ke Polres
mau mengurus SKCK misalnya, mengurus SIM misalnya, mengurus apa lagi, sudah ada dalam satu wadah. Kalau misalnya berkesinambungan, sudah ada dalam satu tempat. Seperti itu, Pak? Iya, seperti itu. Berarti masyarakat akan lebih mudah berarti, Pak? Iya, jadi masyarakat yang membutuhkan pelayanan tadi, baik pelaporan, pengaduan, terjadi suatu tindak pidana, kecelakaan, kemudian membutuhkan pelayanan SIM, membutuhkan pelayanan terkait intelijen. Nah itu bisa mendaftar dulu melalui aplikasi Polisiku di handphone, di Android, itu silahkan masyarakat seluruhnya bisa mendownload aplikasi itu, sudah tersedia di Play Store dan di iPhone juga sudah tersedia itu untuk iPhone. Kemudian mendaftar di sana, begitu nanti akan dapat konfirmasi dari operator kami, begitu. Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait persyaratannya apa, begitu kan, yang harus dilengkapi apa, bisa komunikasi dulu, begitu. Jadi sebelum datang ke Polres bisa lihat aplikasi dulu, setidaknya belajar dulu seperti ini, dilengkapi semuanya baru datang ke. Sehingga tidak terlalu lama menunggu, begitu kan. Apabila persyaratannya lengkap, maka cepat dilayani, administrasinya juga cepat selesai. Maaf, sedikit saya potong, Pak. Biasanya di pelayanan publik itu yang menjadi kendala selalu ramah terhadap disabilitas, kemudian kaum renta. Apakah kita sudah mengatasi itu, Pak? Ya, kita juga sudah menyiapkan fasilitas, termasuk petugas khusus untuk kaum rentan. Kaum rentan sebenarnya di salah satunya adalah penyandang disabilitas. Jadi di sana kami sudah siapkan track khusus untuk penyandang disabilitas, mungkin yang memerlukan kursi roda, kursi rodanya juga ada, treknya juga sudah ada. Kemudian kami juga sudah siapkan petugas khusus untuk mendampingi penyandang disabilitas apabila datang ke situ, standby. Kemudian juga di sana kami sudah siapkan juga toilet, kamar mandi untuk disabilitas, khusus untuk disabilitas. Itu sudah ada pegangannya di sana juga, klosetnya juga kloset duduk, begitu. Nah, selain itu kaum rentan juga sebenarnya anak-anak dan wanita kan itu masuk. Nah, kami juga siapkan di sana sarana bermain untuk anak-anak bagi yang membawa anak-anak. Sudah kita sediain juga. Ada. Untuk ibu hamil? Ibu hamil, ibu menyusui, yang untuk laktasi kami siapkan ruangan khusus. Berada dalam satu pelayanan satu atap itu. Pelayanan satu atap itu, gitu. Dibatasi nanti dengan kain, begitu kan, sehingga yang menyusui juga bisa. Berarti saya sedikit ketinggalan juga. Mungkin sudah lama saya tidak ke Polres, Pak. Nah, silakan dikunjungi. Kemarin juga sudah dikunjungi itu sama asisten deputi pelayanan publik Kemenpan RB ya. Kemarin sudah berkunjung, sudah melihat juga. Dalam rangka apa, Pak, kunjungannya, Pak? Kalau beliau kunjungannya dalam meninjau fasilitas itu pelayanan publik, termasuk penilaian kan, karena ini juga sudah masuk di tahap penilaian, karena nanti kan di Desember itu sudah dalam memberikan penghargaan lagi bagi instansi pemerintah yang memang mendapatkan nilai baik kan, begitu. Seperti yang Bapak sebut tadi, kita kan salah satu-satunya Polres di jajaran Polda Sumbar yang sudah memiliki pelayanan terpadu satu atap. Dengan datangnya Menpan RB itu gimana tanggapannya, Pak? Kalau Menpan RB alhamdulillah apresiasi positif, gitu kan. Termasuk juga dari Menpan RB juga meninjau yang mall pelayanan publik kita. Yang bersamaan dengan Pemko punya kan, itu di sana di mall pelayanan publik itu juga kita punya space di sana. Kita buka tempat juga. Ada. Pelayanan sama apa, SIM Pak? juga, kemudian Intel juga, pelayanan Intel juga ada di sana. Begitu, SIM juga ada di sana. Begitu di mall pelayanan publik. Namun hasilnya ya kami berharapkan lalu sudah ada penilaian pertama dengan hasil baik, dengan nilai A- ya. Nah, kita berharap sudah amin, Pak, ya? Sudah amin. Nah, kita berharap yang kedua ini bisa A, karena nilainya nggak ada A+, paling tinggi A. Nah, kalau boleh kita minta A+ sebenarnya, tapi A+ nggak ada. Oh gitu. Nggak ada A+. Sampai saat ini aja kita sudah bangga nih sebagai Payakumbuh, satu-satunya di jajaran Polda Sumbar, satu-satunya yang sudah memiliki pelayanan terpadu satu atap. Iya, alhamdulillah. Sekarang ini, Pak, kita alihkan sedikit seperti yang Bapak bahas tadi, aplikasi, sistem aplikasi. Nah, bagaimana dengan aplikasi ini hanya untuk masyarakat yang melek dengan teknologi. Nah, bagaimana dengan masyarakat kebanyakan yang belum melek dengan teknologi? Mereka mungkin hanya punya handphone, cuman ya handphone biasa.
Mereka kan otomatis tidak bisa melihat aplikasi. Sedangkan mereka juga pengen lah berkomunikasi cepat dengan kepolisian. Segala sesuatu pengaduan pengen cepat dengan kepolisian. Bagaimana kita mengantisipasi itu? Kepolisian secara umum sudah punya call center ya, 110. Jadi silahkan melaporkan segala sesuatunya ke sana. Pasti nanti akan ada operatornya yang akan mengarahkan langsung ke Polres mana yang dituju, begitu kan? Itu call center 110. Kemudian pelayanan pengaduan juga 24 jam kan kalau polisi, di polsek-polsek terdekat juga ada, di Polres juga bisa langsung, begitu. Kemudian sebenarnya aplikasi Polisiku ini juga kita sudah menugaskan operator-operator, dan nomor telepon operator kita juga sudah share ke publik, gitu, sudah share ke publik. Silahkan di save gitu kan nomornya, nomor teleponnya. Jadi publik bisa mengakses nomor itu, bisa menelpon. Kalau memang di aplikasi handphonenya tidak ada, mungkin handphonenya hanya bisa untuk telepon gitu kan, silahkan bisa ditelepon ke nomor itu untuk petugas kami. Oke. Ini ada satu lagi Pak, inovasi yang menarik juga menurut saya, itu besuk online dan pengungkapan kasus berbasis IT. Itu bagaimana prosesnya? Kalau besuk online itu sebenarnya juga dalam rangka protokol kesehatan ya, dalam rangka COVID ini merupakan kami melihat sebagai suatu tantangan. Jangan sampai kalau tahanan kan dia sudah otomatis terisolasi di sana. Jangan sampai nanti datang keluarga besuk malah tertular dari keluarganya, begitu kan? Nah makanya dibuatkan layanan besuk online di aplikasi Polisiku bagi keluarga tahanan yang ingin mengunjungi keluarganya yang ditahan, tinggal mendaftar di sana. Kemudian nanti ada petugas yang sudah kami tugaskan membuat daftar khusus. Tanggal berapa jadwalnya dia bisa bertemu secara virtual gitu melalui Zoom, aplikasi Zoom. Nah, nanti akan kita kirim ke WA keluarga tahanan link untuk Zoom-nya beserta username dan passwordnya. Nah, sehingga nanti pada saat jam itu yang sudah disepakati dia bisa langsung tersambung dari tempat keluarga tahanan dengan keluarganya yang ditahan di Polres. Berarti keluarga yang ingin membesuk ini tidak harus datang ke Polres? Berarti bisa dari rumah saja? Iya, dari rumah saja. Berarti kita fasilitasi tahanan di depan kamera atau handphone? Iya, di handphone. Keluarganya di rumah atau di mana, silakan di mana saja bisa langsung ketemu, tapi ya secara virtual kan begitu. Satu lagi Pak, yang tadi itu? Iya, yang berbasis IT ya. Pengungkapan kasus. IT. Beberapa kasus juga mungkin rekan-rekan media juga sudah memonitor gitu kan, kasus-kasus yang sudah kita ungkap dengan menggunakan IT. Kita mempunyai tim comment center tentunya yang sudah memiliki hubungan ya, kerjasama dengan beberapa provider begitu kan. Jadi kita menggunakan scientific investigation dalam hal ini untuk mengungkap beberapa perkara. Alhamdulillah tuh hasilnya juga cukup signifikan gitu kan. Kita bisa mengungkap untuk kasus-kasus yang agak sedikit rumit gitu kan, yang tidak lagi konvensional begitu. Oke, menarik sekali Pak perbincangan kita kali ini. Kita pemirsa jangan kemana-mana dulu. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.